Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan dan limpahan rahmat kepada kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di pagi hari menjelang siang ini kita berapat berhadir di Masjid Agung Kabupaten Dharmasraya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, kepada ilmu dan harta kita serta anak keturunan kita. Semoga setiap langkah yang kita ayunkan menuju rumah Allah yang mulia ini mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amal soleh, sebagai tabungan yang akan kita terima di hadapan Allah kelak di akhirat. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita dalam mengamalkan, menjalankan syariat yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Secara khusus adalah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita. Hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita mengucapkan kata-kata penghormatan atau rasa hormat kepada pengurus Masjid Agung yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk kita mengadakan kegiatan di Masjid Agung pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada seluruh pengurus dan juga kita ucapkan terima kasih kepada seluruh kaum muslimin yang telah berhadir pada kesempatan yang mulia ini. Kita berharap semoga Masjid Agung ini selalu diramaikan dengan agenda-agenda keislaman, terutama adalah penyebaran ilmu agama. Karena akan terasa mubazir dan kurang maksimal dalam pemanfaatan masjid yang megah ini bila tidak kita manfaatkan dan kita isi dengan berbagai kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan wawasan keimanan dan ketakwaan kaum muslimin. Maka agenda kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk meningkatkan ketakwaan kaum muslimin selalu hendaknya mendapatkan dukungan dan diberikan kemudahan di dalam proses perizinannya, sehingga masjid yang indah dan megah ini ya betul-betul termanfaatkan dengan baik, dan setiap orang yang menjadi pengurus dan berandil dalam membangun masjid ini, baik dari sisi pemikiran, program dan sebagainya, selalu mendapatkan amal jariah dari Allah Subhanahu wa taala. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah mencoba menggali faedah-faedah, pesan-pesan keimanan dan pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ada banyak momen yang Allah sampaikan dalam kitabnya yang mulia tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, yang di dalamnya terdapat panduan, tauladan, pelajaran bagi kita. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengisahkan banyak kisah para anbiya dalam Al-Quran, agar kita mengambil ibrah dan pelajaran dari kisah-kisah mereka, serta menteladani mereka di dalam memperjuangkan agama Allah yang mulia. Bagaimana mereka berkorban dengan segala daya dan upaya mereka untuk menegakkan nilai-nilai tauhid dan keimanan di tengah umat mereka. Sekaligus akan kita lihat bagaimana Allah menjaga, membela hamba-hambanya yang berjuang di jalannya. Dari kisah Nabi Ibrahim ini nanti akan kita lihat bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari berbagai ancaman dan intimidasi, penyiksaan, bahkan ancaman pembunuhan. Maka cerita dari atau kisah Nabi Ibrahim ini memberikan keyakinan kepada setiap muslim bahwa Allah akan benar-benar menjaga agamanya, benar menjaga orang-orang menjaga agamanya. Maka dari situ mulai rasa tawakal, rasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau dikenal dengan Imamul Hunafa, yaitu imamnya para orang ahli tauhid, karena begitu beratnya perjuangan yang beliau rasakan dan beliau alami di dalam menegakkan nilai-nilai tauhid, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul yang mulia untuk menceritakan dan mengisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim ini kepada umatnya. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Syu'ara ayat 69, Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a Ibrahim." Bacakanlah kepada mereka hai Muhammad tentang kisah Ibrahim. Bacakan kepada mereka tentang kisah Ibrahim. Kenapa Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk membacakan kisah Nabi Ibrahim kepada umatnya? Ada beberapa faedah di situ. Yang pertama adalah menunjukkan bahwa pentingnya kita mempelajari sejarah, sehingga Allah memerintahkan Nabi kita yang mulia untuk mengisahkan para pejuang-pejuang tauhid di muka bumi ini. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu pelajaran, hendaknya kita mengenang perjuangan para ulama, ya, mulai para anbiya, para ulama, sehingga dalam Al-Quran Allah ceritakan bagaimana perjuangan Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya. Maka hendaknya kita mengenal perjuangan mereka. Kemudian apa lagi? Ketika kita mengenal perjuangan mereka, bagian dari bentuk apa? Menghargai perjuangan mereka. Kemudian ketiga apa? Menteladani perjuangan mereka. Menteladani perjuangan mereka. Itu diantara pelajaran yang Allah perintahkan kepada Nabi kita, watlu alaihim naba'a Ibrahim. Wahai Muhammad, bacakan kepada mereka tentang kisah Nabi Ibrahim. Kemudian ada pelajaran juga di antara bentuk model pendidikan, model menyampaikan materi adalah menyampaikan dalam bentuk kisah. Jadi kalau kita gali agama kita yang mulia ini lengkap, ya, maka ketika kita kepada anak-anak kita itu lebih tepatnya pertama bukanlah dengan perintah-perintah atau larang-larangan yang secara tegas, tapi kita berikan kisah pada anak-anak kita. Kemudian juga bahwa di antara kisah adalah salah satu metode, salah satu cara memberikan pendidikan kepada umat. Tetapi kisah yang mana? Kisah yang sahihah, yang benar, bukan kisah khurafat, bukan kisah khuza'balat, bukan kisah yang penuh dengan tahayul, bukan. Ada kisah dikisahkan seorang wali bertapa di pinggir sungai selama 40 hari. Lalu setelah bertapa dia mendapatkan tongkat. Jika dia tunjuk dengan tongkatnya kelapa menjadi emas. Ini kisah-kisah apa sebenarnya? Kalau diteliti secara akidah Islam ini menyimpang.
Bagaimana tidak? Kok orang 40 hari bagaimana sholatnya dia? Bagaimana Jumatnya? Tapi sebagian masyarakat dengan cerita begini, wah. Apalagi sehari-hari ini kalau kita lihat, banyak sekali orang-orang mengisahkan gurunya daripada mengisahkan Nabi dan para sahabat. Gurunya yang kita terlambat naik kereta api balik ke belakang. Gurunya yang pergi haji, ketinggalan dompet atau apanya, dia balik lagi pesawat. Nah, macam-macam kisahnya. Atau bisa lihat di YouTube, bisa lihat menyebar di media sosial, kisah-kisah khurafat yang intinya pembodohan umat. Nah, ini nggak boleh, haram. Apalagi dibumbui dengan kebohongan-kebohongan. Ada kisah, yaitu seseorang orang soleh pergi ke Madinah, Nabi mencium lututnya. Ini kisah apa ini? Ya, betul, kisah merupakan salah satu pola dalam menyampaikan ilmu dan pendidikan, tetapi harus dipilih kisah-kisah yang apa? Nah, di mana kisah yang sahih itu yang pasti ada dalam Al-Quran. Lah, kenapa hari ini kita lihat mana ada orang, sekelompok orang yang lebih banyak menceritakan tentang cerita Habibnya daripada menceritakan kisah Nabi, daripada menceritakan kisah para sahabat. Nampak sama antum sekarang? Sekarang seberapa orang membahas tentang kisah Nabi? Antum bisa dengar seberapa pembahasan tentang kisah-kisah para anbiya, mukjizat-mukjizat mereka. Justru lebih banyak orang membahas masalah karamah-karamah yang dipenuhi dengan berbagai isi bentuk khurafat dan khuza'balat tadi. Cerita-cerita bohong yang intinya membodohi dan membuat umat tertipu dengan cerita-cerita bohong seperti itu. Nah, inilah, maka dekatkanlah umat wahai para dai pada kisah-kisah yang benar. Kisah yang paling benar itu adalah kisah-kisah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kemudian kisah-kisah yang terdapat dalam apa? Sunnah Rasulullah SAW, kisah yang sahihah. Baik, itu diantara faedah pertama, bahwa penting kita mengenal perjuangan para ahli tauhid. Penting kita mengambil tauladan mereka dalam memperjuangkan agama ini. Dengan mendengar kisah mereka, timbul keyakinan dalam diri kita. Melihat bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Melihat bagaimana Allah menetapkan keteguhan, kesabaran dalam diri mereka. Dan kita ingatkan bahwa kisah adalah salah satu pola di dalam menyampaikan pendidikan. Tetapi catatannya apa tadi? Mesti kisah-kisah yang kalau makan saja cari makanan yang sehat, kok malah sumber ilmu agama tidak peduli ini sehat apa enggak. Ya, makanya orang yang selalu dicekoki dengan kisah-kisah khurafat seperti itu enggak sehat Pak otaknya, enggak sehat akidahnya, enggak sehat amalnya, enggak sehat imannya, sehingga bisa dicampuri mengkultuskan guru yang pada akhirnya bermuara kepada syirik dan sebagainya. Cerita kuburan keramat yang sekarang diceritakan, yang pada akhirnya orang berbondong-bondong ke kuburan itu mencari kesehatan, mencari jodoh, pelaris dan sebagainya. Ini nggak boleh. Ya, dipenting. Maka oleh sebab itu sampaikan kepada anak kita kisah-kisah orang soleh, terutama kisah para anbiya, kemudian kisahnya para sahabat. Baik. Kemudian begitu pentingnya kisah Nabi Ibrahim itu, maka diantaranya Allah suruh, makanya Allah perintahkan kepada Rasul SAW untuk apa? Untuk menceritakan kisah tersebut kepada itu pentingnya. Maka itulah dasar kita memilih topik kita hari ini. Diantaranya adalah kenapa tidak kisah Nabi yang lain, Ustaz? Betul, sama pentingnya. Tetapi secara khusus ada perintah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, maka bahkan Allah tadi kita sebutkan diantara faedahnya adalah ketika kita mengenal perjuangan, pengorbanan, kesabaran, keberanian pejuang-pejuang dakwah, terutama pejuang tauhid, maka kita akan apa?
maka kita akan menteladani mereka. Oleh sebab itu Allah sebutkan dalam firman surah Al-Mumtahanah ayat 4, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Berarti kita disuruh apa di situ? Ya, menteladani Nabi Ibrahim. Kalau semua qad kanat lakum uswatun hasanatun, maka oleh sebab itu melalui mimbar ini kita harap TV-TV, media sosial atau penggerak media sosial, cerdaskanlah umat ini dengan mengisahkan kisah-kisah yang sahih. Karena kalau dikisahkan Doraemon, dikisahkan Superman, apa yang terjadi pada anak-anak yang menonton itu? Kalau dikisahkan adalah apa itu? Kuntilanak, apa itu? Monty apa? Macam-macam ya kan? Akhirnya terbentuklah fikro-fikro yang rusak dalam mental anak-anak kita menikmati kisah-kisah seperti itu. Maka jauhi anak-anak kita menonton hal-hal yang tidak baik seperti itu, karena akan mempengaruhi pemikirannya dan budi pekertinya. Contoh ya, Doraemon itu lucu dan banyak tingkahnya yang macam, bahkan dia suka mempermainkan orang tuanya sendiri sebagainya. Itu akhirnya anak-anak kita akan terpengaruh dengan tonton-tonton itu. Maka oleh sebab itu, mari kita budayakan untuk mendidik anak-anak kita dengan mendengarkan kisah-kisah para nabi, para sahabat. Ya, baik. Maka Allah katakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Surah Al-Mumtahanah ayat 4. Baik. Berikut kita akan bacakan ini, ya, tentang bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah kepada orang tuanya dan kepada kaumnya. Nah, ini juga pelajaran bagi kita, di mana orang tua kita yang dari kecil dia sudah terbiasa mengamalkan sebuah amalan yang dia dapat dari gurunya, atau pelajaran ini turun temurun dari nenek dan kakek-kakeknya. Tentu kalaupun hal itu adalah menyalahi akidah, menyalahi syariat, perlu disampaikan dengan bahasa yang sangat sopan. Maka Nabi Ibrahim, ya abati lima ta'bud, ya abati, digunakan kalimat wahai ayahku, bahasa yang sangat sopan. Makanya para ulama ahli tafsir mengomentari tentang ayat-ayat tersebut, mengomentari kata-kata Ibrahim itu ya abati, ya. Maka para ulama mengomentari kata-kata Ibrahim tersebut dan mengatakan bahwa begitu bahasanya sopan kepada orang tuanya, tanpa menggunakan bahasa-bahasa ya, engkau ini bodoh, nggak tahu apa-apa, bukan begitu bahasanya ya. Nah, tapi menggunakan bahasa yang sangat sopan, ya. Makanya Ibrahim mengatakan ya abati, menggunakan bahasa contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam ayat 41 sampai 48. Boleh antum lihat 41 sampai 48, ya. Sehingga nanti kita di rumah juga bisa antum lihat bunyi-bunyi ayat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, wadhkur fil kitab Ibrahim. Ini juga perintah. Ingatlah dalam kitab tentang Ibrahim. Wadhkur fil kitab Ibrahim. Alkitab di sini para ulama tafsir berbeda pendapat dan menyebutkan dengan bagaimana kisah Ibrahim dalam Al-Quran atau di lembaran-lembaran kitab yang sebelumnya, Taurat dan Injil. Innahu kana siddiqan nabiyyah. Ini pujian Allah. Sesungguhnya Ibrahim itu orang yang sangat jujur dan seorang nabi. Idh qala li abihi, ketika dia berkata kepada ayahnya, ya abati lima ta'bud ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Maka kita ingat bahasanya ya abati, wahai ayahku. Ini bahasa yang lembut, yang menghormati, ya, yang menghargai, penuh sopan santun.
Maka kalau kita, ini sedikit kritikan bagi sebagian teman-teman yang belajar, baru belajar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya, terus pulang ke rumah, pulang di pondok pesantren atau pulang dari rantau karena belajar ilmu agama, dilihat di rumah banyak sekali hal-hal yang tidak dibolehkan di dalam agama ini, memajang foto makhluk hidup atau sebagainya, ya, atau membakar kemenyan dan sebagainya. Cara bahasa yang digunakan kurang menyenangkan. Ini apa ini? Turunkan semua foto-foto ini, sarang jin aja semua. Nah, tidak seharusnya begitu. Tapi harus kita sampaikan harusnya dengan bahasa yang sangat sopan. Dengan bahasa yang sangat sopan. Bukan dengan cara apa? Kasar. Ya, orang tua kita. Oh. Maka ketika kita menyampaikan nasihat kepada orang tua kita, harus digunakan bahasa yang sangat sopan dan santun. Nah, maka yang pertama ketika kita sudah belajar ilmu agama, tunjukkan akhlak yang baik ke hadapan orang tua kita dulu. Ya, ini mentang-mentang sudah berhijab, sudah berjenggot, masuk rumah itu nggak pakai salam. Ada ini. Kayak kucing aja, loncat keluar, loncat masuk. Coba assalamualaikum, ya. Walaupun kita sudah punya anak, mungkin sudah punya cucu, nggak salah kalau kita sekali-kali pulang ambilkan orang tua kita air minum, ya kan? Sekali-kali menghormati orang tua kita, atau kita anak muda pulang ke rumah bantu ayah kita, atau seorang perempuan bantu ibu kita menyapu, menyuci piring dan sebagainya. Tunjukkan akhlak yang baik. Ya, kemudian ajak baca Al-Quran, mungkin baca Al-Qurannya belum bagus, orang tua kita makhraj semacamnya, diajar dengan baik-baik. Bukan gini, makanya belajar. Nah, tidak begitu bahasanya, ya kan? Ini semua perbuatan bid'ah syirik semua nih, tidak begitu bahasanya. Ya, apalagi umpamanya kita baru kemarin orang tua kita tuh kan punya ego, dia bilang, guru kamu tuh apa kelebihannya? Guru saya itu kalau haji naik sajadah aja. Guru kamu bisa nggak? Wah, habis antum itu mainan tuh, kan? Guru kamu tuh apa hebatnya katanya? Guru saya itu apa? Udah sampai ke tingkat marifat sana gitu ya. Itu kalau haji dia naik sejadah aja, bilang. Nah, udah tuh habis antum. Jadi orang tua kita itu dihormati, dihargai. Ya, kalau kita pulang atau kita ada pengajian, diajak orang tua kita. Yuk dengar pengajian ya mak, bu, ayah, dengan bahasa yang baik, dengan bahasa bentuk menghargai dan menghormati mereka. Ini Nabi loh. Nggak dia kata kepada ayahnya, kamu punya ilmu apa? Nggak begitu-gitu. Ya, tapi gunakan bahasa yang sangat santun dan sopan. Tunjukkan ya bagaimana bahwa kita orang yang belajar, ya, sehingga nanti terkesan orang tua kita, anak saya ikut pengajian ini kayaknya luar biasa. Akhlak baik, ya kan? Kemudian bahasa baik, pasti dia rindu tuh. Ajak pula lama sekali-kali pengajian tuh. Nah, bisa bilang gitu. Di mana kalian ngaji belajar tuh? Ajak lama, ajak ya sekali-kali. Pastinya rindu. Ketika dia melihat apa? Ada perubahan pada anaknya. Maka gunakan bahasa yang sangat sopan. Begitu juga kepada paman kita, bibi kita, pada orang yang lebih tua dari kita, bapak RT, ya, bapak wali atau apa, tetangga kita, paman yang orang lebih tua dari kita, gunakan bahasa yang hormat, bahasa yang menghargai. Ya, mereka akan terketuk hatinya ketika kita menghargai mereka. Dia akan sayang, dia akan merasakan bahwa ini anak masya Allah sopan. Ya. Nah, tunjukkan hal itu dengan tetangga, ya, tunjukkan. Maka ini salah satu pelajaran Nabi Ibrahim, ya abati lima ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, wala yughni anka syai'an, dan tidak dapat memberikan apa-apa kepadamu. Ya kan? Nah, beransur-ansur, ya, kalau mendakwai itu, ya abati, diulang lagi. Ini ja'ani minal ilm, wahai ayahku, sesungguhnya aku datang kepadaku ilmu dari Allah. Itu maksudnya. Malam ya'tika pak tabi'ni, yang mungkin belum sampai kepadamu ya Allah, maka ayah, maka ikutilah aku.
Maka kita kepada orang tua kita jangan mengajari, tapi seolah-olah bertanya, ya saya itu belajar begini-begini itu, katanya nggak boleh gini, nggak boleh gini. Menurut ayah gimana tuh? Ayah pernah belajar itu gimana? Nah, jadi diajak semacam apa? Jangan dikatakan ini nggak boleh begini ya. Celana ayah tuh nggak boleh lebih dari mata kaki, itu di neraka. Nggak begitu caranya, ya kan? Itu saya tuh belajar, ada hadisnya gini ya. Juga saya dengar dari ustaz. Katanya pakaian-pakaian, pokoknya celana itu nggak boleh melebihi mata kaki, atau jenggot itu nggak boleh dicukur, atau sholat itu harus begini ya, wuduknya harus begini ya. Itu saya pelajari itu ya, gitu. Nah, dengan bahasa-bahasa yang sopan, ya, sambil dipijit-pijit lo kaki ya kan. Nah, siapa ustaz yang tu berajari? Ini mah ustaz yang sekolah. Itu ustaz tu tak salah S3 dari Mina ya. Dan boleh tahun lebih di Madinah belajar di ulama sinan tuh. Hebat ustaz ang tuh. Nah, bisa kecil kan gitu dia. Kan itu kan dia pastinya kali-kali informasi kan. Nah, tunjukkan ada kitab gini ya. Jadi memang perlu kita dengan bahasa yang bagaimana supaya hati mereka, kata orang sini, luntuh atau merasa terenyuh dia ketika kita menyampaikan, waduh, anak saya sekarang Masya Allah ada ilmu yang manfaat pelajari oleh dia. Nah, maka ketika yang kedua apa kata Nabi Ibrahim? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan mustaqimah. Ikutilah aku hai ayahku, aku akan bawamu mengikuti jalan yang lurus. Ya abati yang ketiga, la ta'budis syaitan. Ini ketiga lagi, hai ayahku, jangan engkau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Setan itu adalah makhluk yang durhaka kepada Allah. Nah, ya abati yang keempat, inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahmani fatakunu lisyaitani waliya. Wahai ayahku, aku cemas ya, engkau akan ditimpa azab dari Allah. Ya, ditimpa azab kelak di akhirat. Ya, dan aku kasihan kamu nanti diazab oleh Allah SWT. Sehingga engkau fatakunu lisyaitani waliya, engkau sebagai penolong syaitan. Berapa kali diulang tuh? Apakah ayahnya langsung mengatakan, wah Ibrahim baik kamu gini? Enggak, apa katanya? Qala ayahnya, araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Apakah engkau tidak suka dengan Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Kata ayahnya. Itu jawaban ayahnya, ya kan? Di sini juga ada pelajaran. Ada beberapa pelajaran di sini. Yang pertama adalah ikhwah, hidayah kepada Islam itu nikmat yang tiada tara. Bayangkan sama antum, Ibrahim ingin untuk ayahnya, nggak dapat. Dia nabi loh. Paham antum? Nabi dia. Ingin ayahnya untuk mendapat petunjuk, nggak dapat. Ini menunjukkan bahwa hidayah taufik itu adalah dari Allah. Nabi Nuh ingin untuk anaknya, tidak dapat. Allah ingin menunjukkan bahwa Allah lah maha kuasa, satu-satu yang bisa menunjuki manusia ini. Nabi dan para rasul hanya sekedar memberi hidayah dalam bentuk penjelasan saja, dalil-dalilnya, hujah-hujahnya. Tapi untuk membuka hati menerima hujah-hujah yang telah diterangkan itu hanya Allah. Maka dari pentingnya hidayah ini, sehingga tidak boleh kita lupakan dalam setiap rakaat salat kita. Apa bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim. Makanya para ulama menyebutkan, kenapa kita minta ihdinas siratal mustaqim lagi? Bukankah kita sudah masuk Islam, Ustaz? Ibnu Katsir dan beberapa ulama menjelaskan, meminta hidayah ini ada beberapa makna dan tafsirnya. Pertama, minta hidayah dalam artian, ya Allah teguhkan aku tetap dalam hidayah. Itu yang pertama. Kita sudah masuk dalam beberapa petunjuk, jangan nanti petunjuk ini hilang dari kita. Jadi tetapkan, teguhkan aku dalam petunjuk ini ya Allah. Maka itu kita minta selalu, agar tidak bergeser kaki kita dari jalan hidayah itu.
Yang kedua adalah meminta tambah hidayah. Memang aku sudah masuk ke dalam Islam, ya Allah, tapi tolong beri juga aku hidayah mengamalkan Islam itu. Karena belum tentu orang masuk Islam dapat mengamalkan Islam dengan baik. Kita butuh lagi. Maka ketika kita baca ayat ini, nanya tergambar dalam hati kita itu apa yang sedang kita minta itu. Pertama adalah minta istiqomah. Ya Allah, teguhkan aku selalu dalam hidayah ini. Karena salah satu azab yang berat itu apa? Bila mendapat sesuatu nikmat lalu hilang dari tangan kita, itu lebih berat daripada orang merindukan nikmat tapi nggak pernah dapat. Contoh, ya, kita rindu ingin dapat mobil, lalu dicuri orang. Mana lebih besar rasanya kekecewaan, kesedihan daripada ingin beli mobil tapi belum malam kesampaian? Mana yang lebih berat? Hah? Ya kan? Seseorang dapat istri yang cantik, lalu dia meninggal. Ya, itu berat daripada seseorang belum menikah menginginkan seorang istri yang. Maka penting meminta istiqomah itu. Salah satu bentuk azab Allah adalah ketika kita telah mendapat hidayah lalu hidayah itu dicabut Allah SWT. Ya, maka Rasulullah berdoa itu agar Allah menetapkan belum. Maka di antara doa-doa itu apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya zat yang membolak-balikkan hati makhluk, tolong teguhkan hatiku dalam agamamu. Ini doa dibaca oleh Rasul kita dalam setiap sujudnya. Bayangkan begitu pentingnya istiqomah itu. Maka agar tahu nilai istiqomah hidayah tadi itu saya katakan kepada antum. Bagaimana Nabi Ibrahim merindukan itu untuk ayahnya, bagaimana Nabi Nuh menginginkan itu anak dan istrinya, Nabi Lut ingin untuk istrinya. Belum tentu seorang suami yang soleh, istrinya juga soleh, kalau bukan karena hidayah dari Allah. Maka dari itulah kelebihan ilmu dan iman tidak bisa dibagi ke anak. Sesoleh, setakwa, sealim apapun anaknya, nggak bisa ngarungan ilmu diwariskan. Nina itu satu kamar, ilmu ayah ambil nanti ya. Tidak ada. Itulah kelebihan ilmu. Itulah kelebihan iman, tidak bisa. Ya. Kemudian apa lagi? Belum tentu kita sudah dalam Islam ini benar-benar memahami Islam dengan baik, menjalankan Islam dengan sunnah. Maka ulama kita ada mengatakan, ya al-hidayah ilal Islam wal hidayah fil Islam. Hidayah masuk ke dalam Islam dan hidayah ketika berada dalam Islam, tidak tercemar, tidak terpengaruh oleh aliran-aliran yang banyak. Karena memang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa kan ada timbul aliran-aliran di umat ini sebanyak 73. Nah, kita meminta kepada Allah itu agar Allah apa? Menunjukkan kita kepada golongan yang selamat. Maka di antara doa Rasulullah SAW ketika Qiyamul Lail apa bunyinya? Ya Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaib wa syahada innaka tahkumu baina ibadika fima kanu yakhtalifun ihdini lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Ini doa azim sekali. Wahai Rabb Jibril, Mikail, Israfil yang menciptakan langit dan bumi, sungguhnya engkau memberikan keputusan di antara hamba-Mu dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Ya Allah, tunjukkanlah aku dalam perkara-perkara perselisihan kepada yang benar. Sesungguhnya engkau beri petunjuk, ya, innaka tahdi ila, dan tiada yang dapat menunjukkan kepada yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Penting ya ikhwan, agar antum tahu hidayah itu. Nabi Muhammad SAW ingin untuk pamannya. Itu Nabi Muhammad, hamba yang paling mulia. Maka cintailah hidayah yang Allah berikan kepada antum. Maka Allah katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau ingin nikmat yang Allah berikan itu tidak berubah, jangan rubah dirimu. Istiqomah dalam agama ini. Kuatkan imanmu dengan ilmu. Tupang dengan amal soleh, berteman dengan orang-orang yang baik, tonton hal-hal yang baik-baik dan positif dalam media-media sosial. Karena hidayah itu sangat mahal sekali, sangat mahal. Maka ini dikatakan oleh apa Nabi Ibrahim, fattabi'ni ahdika li siratan sawiyah. Ini maksud sini adalah hidayah
irsyad wal bayan. Para nabi mampu memberikan penjelasan, tapi untuk membuka hati seorang makhluk mau menerima penjelasan-penjelasan itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbabta." Wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Yang dimaksud hidayah di sini hidayah taufik. Hidayah bagaimana makhluk itu membuka hatinya atau terbuka hatinya untuk menerima penjelasan hujah-hujah yang dijelaskan oleh para nabi dan para ulama. Baik. Ya, maka ini harus kita sadari itu. Jangan lepas dari gembang kita hidayah ini. Baik. Maka jawaban ayahnya apa tadi? Langsung dibentak sama ayahnya. Araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Engkau sudah tidak suka dengan Tuhan-Tuhanku hai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka. Kalau engkau tidak berhenti, aku akan rajam engkau. Ancaman dari orang tuanya. Artinya apa? Bahwa kita dalam berdakwah ini kadang-kadang tantangan datang dia orang yang paling terdekat, bahkan orang tua, mungkin istri, mungkin mertua, mungkin tetangga, mungkin paman, mungkin bibi. Nabi kita Muhammad SAW dari pamannya seperti Abu Lahab. Nah, bagaimana sikap kita? Kan banyak ikhwan mengeluhkan, ya Ustadz, keluarga saya begini, belum mengenal sunnah. Loh, bukan antum yang pertama kok. Di keluarga Nabi ada yang tidak mengenal tauhid. Keimanan sama antum. Maka itulah faedahnya kita mendengar kisah-kisah para Nabi itu. Sehingga ketika kita menghadapi suatu persoalan, lalu melihat ini susah oleh kita, teringat bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berdakwah ke ayahnya, malah ayahnya ngancam. Jika engkau tidak berhenti, la arjumannak. Saya rajam engkau ini. Saya siksa engkau. Saya lempar kamu dengan batu-batu nanti. Masya Allah. Tapi apakah kita berhenti untuk berdakwah? Tidak. Sabar, mohon pertolongan kepada Allah. Ya, ini yang harus kita sadari ya ikhwan. Taib. Wahjurni maliyah. Nah, orang tuanya minta tinggalkan saya. Jangan bicara lagi sama saya. Kalau bahasa kita sekarang, kamu adalah tinggalkan rumah saya ini, keluar dari rumah ini, kamu jangan temui saya lagi, semacam ya. Wahjurni, ya tinggalkan saya. Qala, apa jawab Nabi Ibrahim? Salamun alaik. Bukan dikatakan, ya tidak apa-apa, saya keluar dengan itu. Salamun alaik. Apa arti salam? Keselamatan untukmu hai ayah. Salamun alaik. Bahasa yang Masya Allah. Bukan dikatakan dasar orang tua bau tanah, tua bangka, masih bantah-bantah udah jelas dalilnya. Enggak gitu-gitu bahasanya. Ya. Tapi didoakan salamun alaik. Semua Allah beri keselamatan untukmu hai ayahku. Masya Allah. Ya, sa'astaghfirulaka rabbi. Maka Nabi Ibrahim menyampaikan, saya akan mohon ampunan untukmu kepada Rabbku. Ya, innahu kana bi hafiyya. Sungguh Rabbku dengan aku itu sangat sayang. Wa atazilukum wa ma tad'una min dunillah. Lalu Ibrahim menyebutkan, saya akan tinggalkan apa yang kalian seru, tuhan-tuhan yang kalian seru. Saya akan tinggalkan kalian tuhan-tuhan yang kalian seru selain Allah. Wa du'u rabbi asa an akuna bi du'a rabbi syaqiyya. Apa kata Nabi Ibrahim? Apa Nabi Ibrahim berkeputusan? Saya akan mohon kepada Rabbku, dan aku tidak akan pernah kecewa dengan berdoa kepada Rabbku. Maka di antara cara antum, di samping berdakwah melalui lisan dengan berbagai cara akhlak yang baik, jangan lupa doa. Doakan orang tua antum agar mereka diberi hidayah oleh Allah. Doakan tetangga antum, doakan mertua antum, doakan saudara antum, bibi antum. Doakan agar Allah memberi hidayah. Insya Allah. Maka di situ sebutkan, saya akan mohon ampun untuk ayahku. Ya, kemudian apa? Dan aku akan tinggalkan apa yang kalian seru itu selain Allah, tapi aku akan bermohon kepada Rabbku, dan aku tidak akan pernah dengan memohon kepada Rabbku atau syaqiyah, menderita atau kecewa. Mohon kepada Allah. Falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wahabna lahu Ishaq. Nanti akan kisah tentang bagaimana Nabi Ibrahim merindukan anak, perjuangannya di usia tua, dapatlah Ismail. Nanti kita akan ceritakan
kisah berikutnya ya. Itu cerita tentang siapa? Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Kisah yang luar biasa itu. Taib. Gimana kisahnya ini? Kisahnya adalah, ini sebetulnya harusnya kita bicara dulu tentang kisah Nabi Ibrahim dan kaumnya ini. Bagaimana kaumnya itu ada 3 bentuk. Ada yang tidak percaya dengan Tuhan, yang mengaku Tuhan, yaitu Namrud. Maka Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka id qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bi syamsin minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib wa buhital ladzi kafar. Ini tentang dakwah Nabi Ibrahim kepada orang yang mengaku sebagai Tuhan. Ada lagi kaumnya yang menyembah benda-benda langit, matahari, bulan, bintang. Itu Allah kisahkan dalam surat Ali Imran. Falamma tajanna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadza rabbi. Itu kisahnya. Ya. Kemudian ada lagi kaumnya yang menyembah berhala-berhala. Ini ada lagi kaumnya yang menyembah berhala-berhala. Baik. Itu 3 versi keyakinan kaumnya. Ya. Ada yang tidak percaya, ada yang mengaku Tuhan, yaitu Namrud. Ada yang menyembah berhala-berhala, yang pada akhirnya nanti dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, kemudian kaumnya membakarnya. Kemudian kisah kaum ada Nabi Ibrahim berdebat dengan kaumnya yang menyembah benda-benda langit, matahari, bulan, dan bintang. Kita ingat sedikit kisah Nabi Ibrahim dengan anaknya ini. Jadi Nabi Ibrahim ini ketika setelah selesai dibakar oleh kaumnya itu, Nabi Ibrahim keluar, kemudian bertemu dengan Namrud itu, lalu bercerita, kenapa engkau bisa nggak terbakar Ibrahim? Siapa Tuhanmu? Itulah kisahnya. Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Wah, Namrud bisa mematikan. Ini berdebat ini dengan raja ini. Ketika Namrud setelah keluar dari api yang tidak terbakar itu, nanti kita kisahkan. Lalu Namrud mengatakan, kok bisa kamu nggak kebakar Ibrahim? Apa membuat kamu bisa selamat dia? Yang menghidup matikan itu Tuhanku. Rabb yang aku ajak itu adalah yang menghidupkan mematikan. Kemudian kata Namrud, saya bisa menghidupkan mematikan. Ya, apa maksudnya kata para ulama tafsir? Dia ambil 2 tahanan dari dalam tahanan, dibawa ke hadapannya, satu dipenggal lehernya, yang satu dia enggak dipenggal. Biar inilah saya matikan, ini saya hidupkan. Tapi Nabi Ibrahim tidak berdebat dalam masalah itu. Nabi Ibrahim kalau ini kan panjang debatnya, karena di antara teori debat itu adalah simple, ringkas, mematikan hujannya langsung. Kalau memang kamu Tuhan, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya Rabb yang aku sembah itu adalah menghidupkan matahari selalu dari mana? Timur. Sekarang coba kamu pindahkan ke barat, bisa nggak? Bisa nggak dia? Nggak bisa. Fabuhital ladzi kafar. Ya, terkatup mulutnya orang kafir tersebut. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim, ini juga ada hijrah, ini pelajaran. Ketika memang di Babilonia itu, di era Irak sekarang, Babilonia itu dulu, ya, kebudayaan kuno itu Babilonia. Dan Babilonia itu yang disebutkan surat juga oleh Allah SWT, surat Al-Baqarah tentang Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakani bi Babila Harut wa Ma'rut. Babila itu maksudnya ada Babilonia dalam bahasa Latinnya. Nah, Nabi Ibrahim hijrah ke negeri Syam. Ada 2 versi di sini. Dalam perjalanannya ke Syam, mata-mata Raja Fir'aun itu melihat intelnya seorang wanita yang cantik dimiliki oleh seorang pemuda ini. Jadi Fir'aun ini kerjanya apa? Adalah cemburu kalau ada orang punya istri lebih cantik daripada, atau wanita cantik. Ada menyebutkan riwayatnya adalah ketika terjadi kekeringan di Syam, lalu Nabi Ibrahim pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Tetapi kisahnya adalah di mana Fir'aun ini, Raja Mesir, tidak boleh ada wanita cantik dimiliki oleh orang lain selain dia. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, nanti kalau engkau ditanya, katakan Nabi Ibrahim, bilanglah engkau saudaraku. Karena tidak ada yang beriman, yang maksud Nabi Ibrahim saudara dalam seiman. Nah, itu maksud Nabi Ibrahim. Kalau disebutkan saudara, maka Fir'aun ini kecemburuannya tidak besar.
gitu. Sehingga ketika dibawa oleh pengawal Fir'aun, Nabi Ibrahim berdoa, istrinya juga berdoa. 3 kali setiap Fir'aun mau meraba istrinya, itu stroke atau kaku badannya. Apa kata Fir'aun kali ketiga? Ini bukan manusia kalian bawa ini syaitan nih. Syaitan yang kalian bawa ini katanya. Karena setiap mau itu dia nggak bisa berbuat sesuatu. Lalu wa ahdalaha Hajar. Dihadiahkan bagi wanita tadi oleh dia budak perempuan, itu Siti Hajar. Siti Hajar dibawalah, ini budaknya siapa? Budaknya Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim, bukan budaknya Nabi Ibrahim. Paham? Nah, ketika Nabi Ibrahim sudah lama tidak mendapatkan turunan ketika tinggal di Syam, istrinya Siti Hajar menghadiahkan budak perempuannya itu ke Nabi Ibrahim untuk dikawini. Sebagai istri akan mendapat keturunan. Nah, ini kita tidak ambil pelajaran ya. Bagi istri-istri yang terlambat umpamanya dapat anak, boleh juga dicarikan suaminya wanita yang solihah yang memang bisa bekerja baik itu. Tetapi di sini adalah ini bukti cinta seorang istri kepada suami terlihat di situ. Dia tidak memaksakan kecemburuan sama dia. Namun setelah punya anak, tentu biasanya rasa kecemburuan itu akan timbul juga. Dan juga berdasarkan perintah Allah, Nabi Ibrahim diperintahkan membawa anaknya kemana? Ke Mekah. Apa bunyi? Apa yang ada di Mekah? Maka disebutkan dalam Al-Quran, ya, bahwa aku meninggalkan anak dan istriku, zuriyati biwadin ghairi dzira'in. Di lembah enggak ada tumbuh-tumbuhan. Baik, ketika dibawa, ditinggalkan sedikit bekal, air dan susu segala macamnya. Seorang wanita dengan bayi tinggal di bukan hutan belantara, tapi adalah padang pasir belantara gitu ya, nggak ada manusia. Bayangkan sama antum. Itu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika mau balik ke Syam itu tidak sanggup untuk melihat ke belakang. Maka dia ketika ditanya oleh Siti Hajar, Allah amaraka bihadza Ibrahim? Apakah Allah memerintahkanmu meninggalkan kami di sini hai Ibrahim? Allah amarani bihadza. Kata Nabi, iya Allah menyuruh saya melakukan hal ini. Apa keyakinan Siti Hajar? Apa keyakinan Siti Hajar? Idzan la yudhi'an Allah. Kalau begitu Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Keyakinan seorang wanita. Kalau ini perintah Allah, kami yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Berjalan Ibrahim. Hari demi hari, pekan demi pekan, habislah bekal. Jadi di situ lihat akhlak seorang istri ya. Tidak dikatakan pada suaminya, kamu kemana otaknya? Nggak ada orang di sini. Ini nggak ada. Kalau ke orang kita gimana itu udah habis itu ya. Dikata-katai ya. Nah, subhanallah. Ini ciri istri yang soleha. Ya, yakin dengan perintah Allah. Apalagi kalau seorang suami, seorang ustadz kadang-kadang itu ya apa, pulang terlambat, jadwal kadang begini ya gitu. Yang namanya milik umat, pasti banyak kendala gitu. Maka seorang istri harus bersabar, mengerti bahwa profesi seorang suaminya adalah dalam berdakwah. Setiap langkah yang dilangkahkan oleh suaminya, dia dapat pahala jika dia ridho ketika suaminya diizinkan oleh dia dan menerima keadaan itu dengan penuh kesabaran. Dia setiap apa yang dapatkan pahala oleh suaminya, dia ikut mendapat pahala walaupun istrinya di rumah. Taib. Ketika itu apa yang terjadi? Apakah Siti Hajar itu menangis berteriak-teriak? Ini tidak ada pelajaran beriman kepada takdir Allah di sini. Kan kalau menurut logika tidak akan mungkin ada orang di situ. Ya kan dia tidak menangis berteriak menung tempat semen, enggak. Tapi dia yakin juga tetap berusaha. Dia naik ke bukit Safa. Terlihat kiri memutar kiri kanan belakang enggak ada. Datang lagi instingnya, apanya dan pikiran mungkin lewat bukit sana bisa. Lari ke bukit Marwah. Begitulah seorang wanita lari. Ya kalau antum tahu sekarang berapa jaraknya? Ada sekitar 500 meter lah mungkin antara Safa dan Marwah atau 700 ya. Nah itu tuh 7 kali. Lalu sampai dia ke bukit Marwah, terdengarlah suara sesuatu di dekat Ismail.
maka dia bersegera mengejar ke bayinya, takut ada sesuatu yang mengganggu bayinya. Rupanya Jibril dan riwayat lain adalah mengepaskan sayapnya untuk memukul ke tanah dan keluarlah air Zam-Zam. Apa yang Tuhan pelajaran di sini? Di situ ada nilai tentang beriman kepada takdir bukanlah artinya kita menunggu dengan duduk manis. Itu yang pertama. Mesti berusaha. Ya hasil Allah yang menurut logika kan mustahil itu, akan ada apa-apa. Tapi Allah tidak ada yang mustahil bagi dia. Maka kita berusaha sambil bertawakal kepada Allah. Apa pelajaran kedua di sini dapat? Bahwa di dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Dan Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah berikan dia jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri dia rezeki dari arah yang tidak dia pernah kira-kira. Pernah nggak kira-kira itu Nabi Siti Hajar memperkirakan kan keluar air dekat Nabi Ismail itu? Inilah faedah tawakal. Tapi bukan berarti duduk manis. Inilah kejanjian bahwa setiap kesulitan akan ada kemudahan. Yang penting kita jangan lupa kepada Allah untuk selalu memohon. Allah berjanji orang benar-benar taat kepada perintahnya, Allah carikan solusi dari masalah yang dihadapinya. Ya, Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak dikira-kira. Jadi min asbabi rezeki at-taqwa wa tawakkal. Sebab mendapatkan rezeki dari Allah adalah bertakwa, bertawakal dan berusaha. Coba lihat, untuk bayangkan di situ. Nah, dalam kisah itu Nabi Ismail mulai di situ karena orang-orang kan itu perlintasan antara orang berdagang dari Yaman dan ke Syam. Jadi dari pinggir laut sana kelihatan oleh orang-orang tuh Bani Jurhum. Ada burung terbang-terbang di udara dan menurut ilmu mereka orang yang sudah biasa hidup padang pasir tahu tuh di mana banyak burung-burung begitu pasti ada sumber air. Maka mereka mencoba mendatangi tempat itu. Nah, ketemu dengan Siti Hajar. Siti Hajar memberikan izin untuk memanfaatkan air, tapi bukan menjadi kepemilikan mereka. Kepemilikan tetap bagi Siti Hajar. Nah, kemudian setelah itu, ya, tinggal di sana. Mulailah ramai orang tinggal di sana. Ismail pun sudah remaja. Ya, dalam kisahnya ini, menikahlah dia dengan salah seorang wanita Jurhum itu. Kemudian Nabi Ibrahim rindu dengan anaknya. Maka Nabi Ibrahim datang ke Mekah dengan berjalan dari Syam. Sesampai di Mekah, dia tidak bertemu dengan Nabi Ismail. Karena kehidupan orang di padang gurun itu adalah berburu biasanya. Bisa kelinci, bisa rusa, apa di padang pasir. Nabi Ismail sedang berburu. Ditanya oleh Nabi Ibrahim, ya bagaimana kondisi kamu? Bertanya kepada istrinya. Istrinya ini menyampaikan kehidupan kami dalam keadaan sulit, lapar, susah, pokoknya mengeluhlah. Ya. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim pesan kepada istri Ismail, jika seandainya suamimu pulang, tolong sampaikan pesan saya dia merubah bandul rumahnya. Ayyughayyir atabata babihi. Lalu Nabi Ismail pulang. Seakan-akan dia merasa ada orang datang ke rumahnya. Dalam firasat begitu dia tanya sama istrinya, adakah seseorang datang selama saya pergi berburu? Ada. Bagaimana ciri-cirinya? Ya orang tua begini-begini. Oh, apakah dia menitip pesan? Iya, dia menitip pesan bahwa suruh merubah bandul rumahmu. Apa kata Nabi Ibrahim? Itu adalah ayahku. Berarti dia menyuruhku untuk berpisah denganmu. Silakan pulang ke rumah orang tuamu. Apa komentar ulama di sini? Adalah di antara sifat yang buruk ada pada wanita adalah membuka rahasia kesusahan rumah tangganya kepada orang lain. Dan kadang-kadang nggak susah pun dia kalau ada keluarga laki-laki datang,
Ambil 3 hari dah makan mah. Sambal nak do pun nak do. Ayah si buyong nak dapat kerajo banyak nganggur dulu. Kan? Karena takui kok, jangan-jangan keluarga suami kok datang meminta atau minjam uang. Itu rata-rata sifat wanita, ada nggak seperti itu? Baru aja keluarga kita datang ke rumah kita kan, ini berapa hari lo kan tinggal di sekolah? Nggak begitu harusnya. Justru ketika ada keluarga suami kita dilayani dengan sebaik-baiknya. Karena bagian dari menghormati suami kita. Kadang-kadang wanita ini belum tentu akan bermalam lagi, lu udah ditanya nih berapa malam pula dia akan nginap di sini. Ya kan, takut akan meminta sesuatu atau meminjam sesuatu. Nah, akhirnya singkat cerita berpisahlah. Akhirnya Nabi Ismail juga menikah dengan wanita lain dari Bani Jurhum. Datang lagi Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ismail juga tidak di rumah, pergi berburu mencari makan dan seterusnya ya. Tanya, Ibrahim bertanya kepada istri Nabi Ismail, bagaimana kondisi kalian? Alhamdulillah, kami sehat, makan ada, ya, hidup senang, ya, nggak ada masalah. Terus Nabi Ibrahim pulang meninggalkan pesan kepada istrinya, jika suamimu kembali, pesan kepada dia ayusabbita atabata babihi, agar dia mengokohkan palang pintunya atau bandul nyemanya ini. Nah, Nabi Ibrahim juga merasa adakah seseorang datang ke rumah kita? Iya. Bagaimana bentuk ciri-cirinya? Begini begitu. Apakah dia nitip pesan buat saya? Ada. Dia memerintahkan agar engkau mengokohkan bandul rumahmu. Oh, itu adalah ayahku yang memerintahkan agar aku adalah tetap memegangmu menjadi seorang istri. Apa pelajaran di situ? Ini sifat seorang wanita. Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, wanita itu di antara hal yang paling buruk pada sifatnya apa? Tidak berterima kasih pada suaminya. Maka disebutkan yakfurnal ashir. Ketika Rasul menyebutkan, aku banyak melihat isi neraka itu para wanita. Ditanya oleh para sahabat, kenapa wahai Rasulullah? Karena mereka yakfurna, mereka kufur. Yakfurna billah, apa kufur dengan Allah? Tidak. Yakfurnal ashir, maksudnya apa? Mereka kurang berterima kasih pada suaminya. Maka disebutkan lau ahsanta ilaiha dahran, engkau berbaik selama-lamanya sepanjang hidup kepada dia, lalu melihat sebuah kesalahan kepadamu, dia akan katakan kau tidak pernah berbuat baik kepada saya. Maka satu pelajaran bagi istri di sini adalah ingat selalu pemberian-pemberian suami kita. Kalau kita tidak lihat itu, yang terlihat ada selalu sedikit apa yang diberikannya kepada kita. Maka satu efek atau perilaku yang buruk pada wanita adalah jarang berterima kasih kepada suami. Maka lihat ciri wanita yang kedua ini. Apa katanya? Ya, adalah dia sampaikan kepada ayahnya, kami sehat, maka cukup. Dan ada yang ngeluh-ngeluh. Sehingga kehormatan suaminya betul-betul juga ada di hadapan keluarganya. Kadang-kadang sebagian istri enggak jalan-jalankan suaminya kepada keluarga suami atau keluarga dia sendiri. Ya kan? Pokoknya minta ini enggak diberi, punya itu enggak boleh, ini susah. Nah, gitu kan. Pokoknya hidup susah. Padahal dia punya uang kadang-kadang terlalu kikir. Nah, macam-macam. Ya. Nah, ini pelajaran. Kemudian setelah itu, kali ketiga, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim suruh oleh Allah membangun Ka'bah. Jadi dibantulah oleh anaknya, putranya ini membangun Ka'bah. Dalam pembangunan itu sampai berjejak tumit Nabi Ibrahim pada batu yang jadi alat dasar untuk meninggikan naik itu. Kalau itu belum ada tangga sehingga di batu tinjak. Makanya inna awal baitin wudi'a alladhi bi Bakkah fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu maksudnya bukan makam dewa basawa, kan makam kuburan ya, bukan kuburan maksudnya. Tempat berdiri Nabi Ibrahim di atas batu yang itu ada terjejak di situ tumitnya sampai hari ini ada. Nah, itu satu atau tanda kemujizatan Nabi Ibrahim sampai hari ini ada, kita lihat orang. Sungguhnya awal rumah Allah yang baru pertama bangun di muka bumi adalah Masjidil Haram itu, Ka'bah. Ya, lalu di situ ada tanda ayat yang Allah tinggalkan itu bekas tumit Nabi Ibrahim, makam Ibrahim. Nah, taib setelah itu, kisah yang berikutnya adalah kisah yang ujian yang berat, yaitu apa?
setelah selesai bangun Ka'bah, Nabi Ibrahim bermimpi di dalam tidurnya, disuruh Allah untuk menyembelih apa? Putranya Ismail. Gimana sama antum tuh? Itu ujian yang berat. Maka Allah inna hadzal bala'un mubin, kata Allah. Betul ujian berat dihadapi Nabi Ibrahim. Usia sudah sangat tua, Nabi Ibrahim pasti sudah tua. Dapat anaknya sudah umur sudah lanjut, ya kan gitu kan? Pasti ketika itu sudah sangat tua. Biasanya orang sangat tua ini kan butuh kepada anak yang bisa membantu, yang menaunginya, yang mungkin dia sudah lemah tulangnya kan toh. Saya itu datang ujian. Malah Allah suruh untuk menyembelih. Ya. Tapi Nabi Ibrahim, inni ara'ani adbauka fiman ma fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu hai anakku? Juga Nabi Ibrahim terhadap anaknya juga menggunakan bahasa dialog yang luar biasa baiknya. Karena anak sudah besar, itu enggak layak kita perintah secara otomatis. Kamu tidak bisa menolak Ibrahim Ismail, ini perintah Allah, terima tidak terima saya tetap lakukan. Tidak begitu. Ini perintah Allah, kamu tidak punya pilihan. Tidak begitu. Apa kata Nabi Ibrahim pada putranya? Fanzur madza tara. Gimana pendapatmu anakku? Maka kalau kita berdialog, pelajaran sini adalah ketika anak-anak kita sudah remaja, kita adalah mengajak dia untuk meminta pendapatnya gimana. Walaupun kita tidak menerima, tapi kita sampaikan pendapat itu dengan baik. Fanzur madza tara. Gimana pendapatmu hai anakku? Tapi karena Ismail seorang anak yang berbakti kepada orang tua, if'al madza ma tu'mar. Ya abati, saat ini insyaallah minas sabirin. Lakukanlah ayahku apa yang kau lihat dalam perintah Allah dalam mimpi itu. Engkau akan dapat ku termasuk orang-orang yang sabar. Ya abati, disebutkan bahasa yang santun lagi. Ya, ini balasan biasa para ulama menyebutkan seorang yang santun kepada orang tuanya juga akan diberi oleh Allah insyaallah keturunan yang santun. Bahkan banyak kisah, ada satu kisah seorang anak melakukan tindakan anarkis pada orang tuanya. Ketika itulah orang tuanya mengatakan, begini dulu saya lakukan orang tua saya. In hadza jaza lima fa'altu. Ini balasan terhadap apa yang aku lakukan terhadap orang tua. Nah, Ismail anak yang berbakti, dia dikatakan, wahai ayah, kamu gila, masa iya masuk akal perintah ini? Saya mau disembelih, mau dibunuh. Coba kalau anak-anak kita masuk, ini ujian berat sekali, ini disembelih, gimana itu? Bukan hal yang perkara yang mudah, ya. Tapi dia seorang putra yang berbakti pada orang tua, yakin dengan perintah Allah ini. Ketika Nabi Ibrahim itu hendak melakukan menyembelih anaknya, apa hasilnya? Ditukar oleh Allah dengan seekor domba dari surga. Apa pelajaran di situ? Antum lihat bahwa menjalankan perintah Allah secara zahir yang berat dan menderita, akan-akan itu adalah suatu hal yang berat bagi kita, tidak akan pernah membuat kita kecewa dan menderita. Akhirnya Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan seekor domba dari surga. Ini kembali lagi kita faedah tadi. Apa bedanya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masya Allah ya. Ujian. Nah, ini faedah-faedah yang luar biasa dari kisah Nabi Ibrahim bersama putranya ini. Kemudian, ya, saat Nabi Ibrahim akan melakukan itu, ya, mendapat tantangan yang berat, juga diganggu oleh syaitan, dan itulah sehingga momen-momen sejarah kehidupan Nabi Ibrahim itu banyak menjadi syariat dalam ajaran agama Islam agar dibawa dari Nabi Muhammad SAW. Seperti melempar jumroh, menyembelih korban, tawaf di Ka'bah, sa'i untuk Safa Marwah, dikenanglah momen-momen itu. Kenapa? Untuk mengingat di sana terdapat banyak pelajaran dan pesan-pesan yang bisa digali dan diamalkan oleh seorang muslim, sehingga diabadikanlah kisah-kisah itu sebagai apa? Ibadah dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah diantara kenapa kita memilih kisah Nabi Ibrahim ini. Ini luar biasa, ya. Banyak sekali kisah-kisah di sini yang luar biasa. Baik. Ini kita lihat kisah pertama dalam surat Asy-Syu'ara ayat 69 86 sampai 86. Asy-Syu'ara 69 sampai ayat 86. Apa bunyi ayatnya?
Watlu alaihim naba Ibrahim, wahai Muhammad, bacakanlah kepada mereka tentang kisah Nabi Ibrahim. Id qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada orang tuanya, ayahnya dan kaumnya, apa yang kalian sembah? Qalu, mereka jawab, na'budu asnaman panazallu lahu aqifin. Kami menyembah berhala-berhala. Ini di antara sembahan kaumnya. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah benda-benda langit. Taib. Kami setia untuk selalu beribadah kepada berhala itu. Jawablah kaumnya. Qala hal yasma'unakum. Nah, ini mulai dikemukakan hujah oleh Nabi Ibrahim. Apakah berhala itu dapat mendengar kalian jika kalian berbicara kepada berhala itu? Hal yasma'unakum ittad'un. Apakah dia dapat berhala-berhala itu mendengar kalau kalian menyeru, memohon, meminta, berdoa? Au yanfa'unakum au yadurrun. Atau kalau kalian rajin beribadah kepada berhala-berhala itu dapat memberi manfaat kepada kalian? Atau kalau kalian tidak mau beribadah kepada berhala-berhala itu, dapatkah dia memberikan kemudaratan kepada kalian? Au yanfa'unakum au yadurrun. Qalu. Jadi ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, ini kan berhala ini enggak mendengar, enggak melihat, enggak beri faedah, enggak beri manfaat, enggak bisa juga beri mudarat. Minta tolong ke berhala ini melawan musuh enggak bisa juga, ya kan? Atau kamu melawan, kamu tendang, dia juga enggak bisa memberikan mudarat kepada kamu, kan gitu. Kaumnya ngaku itu. Apa alasan kaumnya? Kaumnya tahu itu. Maka sehingga kaumnya tidak membantah apa yang dijelaskan oleh Nabi Ibrahim, bahwa berhala ini memang tidak mendengar, tidak bermanfaat, tidak merawat. Tapi apa alasannya? Ini alasannya. Bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Apa hujahnya? Budaya, adat istiadat. Demikian kami dapatkan bapak-bapak, nenek-nenek moyang kami melakukan hal itu. Jadi dasar mereka melakukan hal itu apa? Menyembah berhala itu apa? Karena sudah diwarisi dari nenek-nenek. Ini salah satu hujah yang selalu dikemukakan oleh orang-orang untuk membantah dakwah tauhid, yaitu berhujah dengan budaya. Maka dalam firman Allah yang lain, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, bila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami hanya mau mengikuti apa-apa yang telah kami dapatkan di atasnya atau kami warisi dari nenek-nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la yaqilun syai'an wa la yahtadun, sekalipun nenek-nenek moyang mereka itu tidak punya akal dan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi kalau dasar orang mengatakan ini budaya, itu sudah lama hujah itu. Oleh sebab itu salah satu metode yang diserukan oleh Barat bagaimana menghambat dakwah tauhid sekarang adalah, yaitu kata mereka, kita harus melestarikan budaya sebagai hasil kebudayaan yang kaya raya ini. Kita nggak mau meninggalkan budaya kita. Bukan berarti Islam itu anti budaya, tidak. Islam hanya membersihkan budaya-budaya yang membuat manusia itu bodoh dan konyol. Itu Islam menjadikan manusia berkebudayaan yang mulia. Maka hujah di sini, demikian kami dapati nenek-nenek moyang kami melakukan hal itu, katanya. Jadi sudah tahu mereka itu bahwa berhala itu tidak bisa memberi manfaat, mudarat, enggak mendengar, ya kan? Nah, qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa abakumul aqdamun. Lalu ya Nabi Ibrahim mengatakan, perhatikanlah apa yang kalian sembah itu, kalian dan nenek moyang kalian yang terdahulu. Fa innahu aduwwun li illa rabbil alamin. Sesungguhnya semua yang kalian sembah itu adalah musuhku, musuh bagi aku. Aku anti dengan ibadah kalian kepada itu, kecuali Rabbul Alamin, kecuali Rabb sekalian alam. Itu enggak aku musuhi. Di sini para ahli tafsir mengatakan, di sini umat Nabi Ibrahim itu bukan semata-mata menyembah berhala saja, tapi juga menyembah Allah. Tapi di mana letak syiriknya? Menggabung antara meminta kepada Allah dan kepada selain, itulah syiriknya. Maka orang-orang musyrikin itu Allah mengakui Allah yang menciptakan, menghidupkan mereka. Mereka tahu. Bahkan mereka kalau dalam keadaan sangat kondisi sulit, darurat, mereka tidak meminta kepada Allah, mereka minta kepada Allah. Mana dalilnya bahwa mereka mengakui Allah itu yang menciptakan mereka? Dalam surah Az-Zukhruf ayat 87 Allah sebutkan, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulun Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka jawab Allah.
Dalam surah Luqman ayat 25 Allah juga sebutkan, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada orang musyrik itu siapa yang ciptakan langit dan bumi, menjawab Allah. Bahkan mereka juga dalam kondisi darurat di tengah laut, mereka doa kepada Allah. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Bila mereka berada di tengah laut naik kapal, mereka benar-benar ikhlas berdoa kepada Allah saat kapal itu dihantam oleh badai dan ombak besar. Falamma najum ilal bari, falamma najahum ilal bari, dahum yusyrikun. Tak kalau Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka kembali lagi berbuat syirik. Maka di sini illa rabbal alamin, dikecualikan. Kenapa tidak dikecualikan? Nabi Ibrahim mengingatkan sini, yang menciptakan, menghidupkan kita bukan berhala-berhala, ada Allah. Siapa tuh Rabbul Alamin? Alladzi khalaqani wa huwa yahdini. Dialah yang menciptakan aku. Dia yang memberi aku petunjuk. Walladzi huwa yut'imuni wa yaskini. Dia yang memberi aku makan dan memberi aku minum. Itulah Rabb yang berhak kita sembah. Maka Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, apa kata Allah? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah Rabb yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Itu yang berhak kita sembah, yang menciptakan kita, yang berhak kita. Berhala itu menciptakan kita enggak? Justru malah manusia sendiri yang membuat. Kok malah disembah, malah diibadahi, malah dimohon, diminta dan sebagainya. Maka Nabi Ibrahim menyebutkan, Rabbku adalah yang menciptakan, yang berhak aku sembah, yang beri aku petunjuk, beri aku makan dan minum. Wa idza maritu fa yashfin. Kalau aku sakit, dia menyembuhkannya, bukan wali, bukan keris, bukan dukun. Wa idza maritu fa yashfin. Kalau aku sakit, dia yang memberi aku kesembuhan. Disampaikan tauhid oleh Nabi Ibrahim di sini. Taib, walladzi yumituni wa summa yuhyin. Dia pula lah yang akan mewafatkanku kemudian membangkitkan aku lagi nanti. Apakah itu ada di tangan berhala? Enggak ada. Apakah ada satu tangan makhluk di tangan nabi, di tangan wali? Enggak ada. Dikuasai oleh wali. Apakah wali menciptakan, nabi menciptakan? Enggak. Enggak boleh kita sekutukan dengan Allah. Beri makan minum kita siapa? Allah. Dia yang berhak kita sembah. Yang menyembuhkan kita dari sakit siapa? Allah yang berhak kita sembah. Yang hidup mematikan, membangkitkan kita siapa? Allah. Dia yang berhak kita sembah. Maka disampaikan hujah ini oleh Nabi Ibrahim. Waladhi atma'u ayaghfirali khati'ati yaumaddin. Dan aku berharap Rabbku lah yang mengampuni dosaku nanti di hari kiamat, hari kemudian. Kemudian Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Nah, ini doa Nabi Ibrahim. Ini kisahnya. Baik. Kemudian berikutnya adalah dalam surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 71. Walaqad atayna Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Ini kisah Nabi Ibrahim. Sungguh kami telah memberi Nabi Ibrahim itu adalah petunjuk rusdah sebelumnya dan kami benar-benar tahu dengan dia. Idh qala li abi qaumi ma hadha tamathil lati antum laha aqifun. Nah, sama dengan tadi tapi sigatnya kata Nabi Ibrahim kepada kaumnya, kaum dan ayahnya dan kaumnya, ini apa nih patung-patung yang kalian sembah ini? Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Sama alasannya. Jawab mereka adalah, kami mendapati nenek moyang kami ada penyembah patung ini. Jadi alasannya apa? Tetap budaya. Kemudian setelah itu, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Nabi Ibrahim mengatakan, kalau begitu kalian dan nenek moyang kalian berada dalam kesesatan yang nyata ini. Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Lalu kaum mengatakan, Ibrahim, kamu ini benar-benar datang bawa kebenaran atau engkau berolok-olok dengan kami? Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ard alladzi fatarahunna wa ana ala dzalika minasyahidin. Kata Nabi Ibrahim, Rabb kalian sebenarnya ada Rabb samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi. Dialah menciptakan semua dan aku atas hal demikian menjadi saksi. Tallahi la aqidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Nabi Ibrahim ini bicara, nanti kalau kalian pergi ke acara lebaran kalian, aku akan hancurkan ini patung-patung kalian ini. Nah, gimana kisahnya setelah itu? Setelah itu, jadi dalam suatu kesempatan ini dalam surat yang lain disebutkan, jadi mereka ada acara perayaan mereka lah, yang mereka berkumpul secara massal. Mereka mengajak Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim mengatakan inni sakim. Panadha bin nujum qala inni sakim. Nabi Ibrahim beralasan, saya kurang enak badan. Akhirnya apa? Setelah mereka berkumpul di sana, Nabi Ibrahim pergi ke tempat
peribadatan mereka itu. Faja'alahum juzazan. Tadi kan sudah direncanakan, nanti saya hancurkan semua patung-patung ini. Maka jadilah patung-patung itu juzazan, hancur berantakan. Illa kabira, patung yang paling besar enggak. Lalu kampak itu atau palu itu digantungkan di leher yang paling besar Nabi Ibrahim nih. La'allahum ilaihi yarji'un. Semoga mereka nanti kembali melihat apa yang terjadi dan mereka berfikir ini kebenaran apa yang hadir dalam pikiran mereka. Qalu man fa'ala, setelah mereka kembali melihat, siapa melakukan ini dengan tuhan-tuhan kita? Man fa'ala hadza bi alihatina? Qalu man fa'ala hadza bi alihatina? Siapa yang melakukan hal ini tuhan-tuhan kita ini? Hancur semua. Innahu laminadh dhalimin. Ini pekerjaan orang-orang yang zalim sekali ini. Tuhan habis hancur semua. Qalu, ada yang menjawab, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Saya mendengar ada anak muda yang mencela-cela Tuhan kita ini, namanya Ibrahim. Wah, jadi mulailah mereka, qalu fa'tu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhadun. Tolong panggil dia di hadapan semua manusia ini agar mereka manusia tahu menyaksikan siapa pelakunya. Wah. Bawa Nabi Ibrahim. Mereka ramai bertanya kepada Ibrahim, "Qalu a'anta fa'alta hadza bi alatina Ibrahim?" Hai Ibrahim, engkau melakukan ini dengan tuan-tuan kami ini? Orang banyak nih. Siapa yang menghancurkan ini? Engkau ya Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, "Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun." Kata Nabi Ibrahim, ini yang melakukan ini mungkin yang paling besar ini. Ya, itu ada kapak di lehernya. Coba tanya dia kalau bisa menjawab. Kan nggak bisa jawab juga. Jadi Nabi Ibrahim ingin memberikan kepada mereka, ini Tuhan kalian ini apa ini? Ya kan, menjaga dirinya nggak bisa. Ya kan, kalau kalian tanya nggak bisa jawab, mungkin yang ini ngancurkan yang kecil-kecil ini, yang besar ini. Karena dia cemburu, kalian kecil-kecil kalian sembah juga, padahal dia paling besar, mestinya kalian sembah dia aja, gitu kan? Dia aja semacam berlogika mereka oleh Nabi Ibrahim. Bagaimana supaya mereka tahu bahwa ini adalah perbuatan yang tidak benar. Nah, qala fa'alu kabirhum hadza fasalu in kanu yantiqun. Faraja'u ila anfusihim. Baru mereka sadar tuh, iya. Masa kita sembah ini nggak bisa apa-apa berhala ini, ya? Faqulu innakum antum zalimun. Kalianlah yang zalim sebenarnya ini. Ngapain nyembah-nyembah berhala begini? Kan gitu ya. Putih dia hancur, nggak bisa. Mungkin yang paling besar ini juga nggak bisa ditanya siapa yang buat, yang kecil-kecil nih dia nyaksikan ini, yang kecil-kecil dihantam semua. Yang besar ini ditanya nggak bisa jawab juga gitu kan. Bahkan kalau dituduh dia kapak di lehernya dia juga menolak kayak gitu kan. Nah akhirnya apa? Summa nukisu ala rusim. Namun setelah itu mereka balik lagi, ya, membela diri mereka. Laqad alimta ma la yantikun. Ibrahim, kamu kan tahu sendiri ini nggak bisa bicara. Udah ngaku nggak bisa bicara. Nggak bisa bicara. Gimana pula ditanya yang besar ini kan gitu. Kemudian qala apa ta'budu min dunillahi ma la yanfa'ukum wa syai'an wa la yadur. Lalu Ibrahim mengatakan, kalau nggak bisa bicara, loh, kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat, nggak pula memberi mudarat? Kenapa kalian sembah kalau nggak bisa bicara? Kan mereka ketika Ibrahim menjawab, tanyalah yang paling besar itu. Mereka, kamu kemana tanya? Ini besar nggak bisa jawab juga kan, ini patung nggak bisa jawab. Lah, kenapa kalian sembah kalau nggak bisa jawab? Nggak ada gunanya, nggak bisa manfaat, tidak mudarat. Kayak gitu kata Nabi Ibrahim. Kemudian qala apa ta'budu min dunillahi ma la yanfa'ukum wa la syai'an wa la yadurukum. Apa kalian menyembah dari selain Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula memberi mudarat kepada kalian? Ufil lakum wa lima ta'budu min dunillah. Celakalah apa yang kalian sembah dari apa yang kalian sembah dari selain Allah. Apalah ta'qilun? Kemana akal kalian? Kata Nabi Ibrahim. Qalu harriquhu. Nah, disinilah mereka mulai main kekuasaan. Itulah memang begitu. Ketika semua ahlul batil, dia kalah hujah, dia pakai kekuasaan, dia pakai kekerasan. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai dakwah di kota Mekah, apakah beliau melakukan anarkis? Apakah beliau menculik tokoh-tokoh Quraisy? Atau sebaliknya orang Quraisy yang menculik para sahabatnya, menyiksa para sahabat? Kan Nabi Muhammad kan menjelaskan dengan ayat-ayatnya, jelas-jelas, terangkan, kan gitu aja. Kan nggak pernah dia mengobrak-abrik pergi ke tempat mereka dicela, enggak. Justru orang-orang kafir Quraisy yang menyakiti para sahabat. Kalau kita lihat dalam dakwah sekarang gitu, kita kan
Ustaz ini dalil, ini hadis, ini nggak boleh, tak sesuai dengan sunnah. Kita nggak pernah men-stop pengajian orang, nggak pernah apa, nggak ada kita. Bahkan pondok pesantren nggak pernah kita bakar, nggak pernah lakukan apa-apa. Karena yang berhak menegakkan hukum itu adalah penegak hukum, bukan kita. Kita hanya sekedar menyalahkan secara ilmiah. Tapi nyatanya dalam kenyataan apa yang mereka lakukan kelompok-kelompok yang merasa kita kritik dalam pemahaman mereka, justru mereka main apa? Nah, itu sudah sifat dari dulu. Maka kaum musyrik ini ketika mereka nggak punya hujah lagi, udahlah, kita bakar Ibrahim ini. Nah, itu pula kasus-kasus ada pembakaran pondok sebagainya kan gitu. Padahal nggak ada. Apa kesalahannya? Mana penyimpangan agama? Itu tunjukkan. Yang berhak kalau menyimpang secara agama, silakan proses dimui. Kalau menyimpang secara pidana, silakan ke polisi. Kan gitu seharusnya. Nggak perlu anarkis kan gitu. Kan sudah ada badan di dalam negara ini. Kenapa harus ada anarkis? Kenapa harus ada bakar pondok? Kenapa harus melarang-larang kajian dan sebagainya? Kan sudah ada penegak hukum. Berikan fakta dan data, proses secara hukum. Maka ada satu kejadian. Ketika saya merintis sebuah lembaga, jadi ada kelompok yang mau melakukan tindak anarkis terhadap pondok. Ada preman. Preman ini bukan berarti dia juga ngaji, enggak. Cuman dia punya logika yang sehat. Apa katanya? Kalau benar-benar mereka itu adalah teroris atau apapun, kan sudah ada Densus. Tinggal tangkap. Ngapain kita ikut campur? Nah kalau tidak nanti malah kita kena hukum. Karena negara ini negara hukum, jelas semuanya. Menyimpang dari segi pemahaman agama, bahwa bukti-bukti yang jelas, apakah videonya, rekaman kajiannya, bawa kamui, tolong periksa ini. Kan gitu. Atau dia main anarki, menyimpang secara ada menculik atau melakukan kejahatan-kejahatan yang sifatnya ada pidana, perdata atau semacam, bawa ke polisi, bawa buktinya, tangkap. Kan begitu harusnya. Bukan main fitnah dan tuduhan. Nah ini nyata dalam dunia dakwah. Dan ini dialami Nabi Ibrahim. Nah bagaimana sikap kita? Kita sebagai orang yang terzalim, kita juga tidak boleh berbuat. Nabi Ibrahim sabar aja. Karena Allah pasti membela hal-hal yang benar. Nah maka ketika mereka mengancam, bakar dia, wansuru alihatakum, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Ini Tuhan ditolong. In kuntum fa'ilin, jika kalian mau melakukan. Apa kata Allah? Bagaimana, apakah Nabi Ibrahim benar-benar terbakar? Kan enggak. Bahkan mereka mengumpul api, kayu api, kayu untuk membakar itu seperti gunung. Mungkin lebih besar di masjid ini, sehingga disebutkan dalam kisah itu mereka tidak berani mendekat. Sehingga Nabi Ibrahim untuk dimasukkan dalam api itu pakai manjanik, ada lemparan begitu, dimasukkan ke situ. Nah, tapi apakah Nabi Ibrahim itu benar-benar mereka bunuh dan bakar? Enggak. Apa pelajaran sini? Tadi yang kita sebutkan, orang yang benar-benar tawakal dan berjuang menegakkan agama Allah, ya, ikhlas, tidak akan pernah tersentuh dengan berbagai ancaman. Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Maka Allah katakan, ketika Nabi sudah mereka lemparkan kepada dalam api, apa kata Allah? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ketika itu sebuah dalam hadis bahwa Jibril datang kepada Nabi Ibrahim yang sedang dalam api. Ya Ibrahim, halaka min haja? Hai Ibrahim, engkau ada butuh sesuatu? Amma ilaika fala, amma ilallahi fana. Kepadamu aku enggak butuh, saya butuh pertolongan Allah. Begitu tingginya tauhid Nabi Ibrahim. Saya butuh pertolongan Allah, bukan pertolonganmu. Maka Allah katakan, wahai api dinginlah, bardan wasalaman. Kenapa tambah salaman? Ulama tafsir mengatakan adalah kalau seandainya dikatakan bardan, dingin saja, Nabi Ibrahim juga tidak nyaman, terlalu dingin nanti. Tapi dingin yang membawa kenyamanan, salaman. Sehingga Nabi Ibrahim selamat di dalam itu. Kan kalau api menjadi dingin nanti antum juga dibeku kan gitu bisa. Gitu. Maka dikatakan ditambah salaman, yaitu walaupun api itu tidak membakar Nabi Ibrahim, dingin tapi tidak membuat Nabi Ibrahim juga kedinginan. Nah, jadinya enggak. Nah, baik, maka wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka ingin berbuat tipu daya, ya, lalu kami jadikan mereka sendirilah yang rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa najainahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Lalu kami selamatkan dia dan Nabi Lut kepada bumi yang kami berkati di dalamnya bagi cipta alam. Nah dari situlah beliau mulai berhijrah kemana? Dengan Nabi Lut dengan istrinya ke Syam. Itu ceritanya beliau pindah dari Babilonia tadi. Nah ini yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya tadi. Taib.
Ini jam 12 ya. Masih banyak kisah-kisah yang lain. Ya, tapi itu bentuk ya dari apa yang telah kita sebutkan tadi, mudah-mudahan dapat kita ambil faedah ya. Maka ketika Nabi Ismail tadi falamatallahu lil jabin wa nadanahu ayya Ibrahim qad sadaqta ruqyah, kisah Nabi Ibrahim tadi yang dengan anaknya, wahai Ibrahim, kita sudah ditidurkan Ismail itu, sudah diletakkan pisau di lehernya ya. Lalu Allah manggil, ya Ibrahim qad sadaqta ruqyah, engkau telah melaksanakan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikian kami balas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal balaul mubin, ini benar-benar ujian yang nyata kata Allah ya. Wa fadainahu bidzabihin azim, kami ganti Ismail itu dengan sembelihan yang sangat besar. Wa tarakna alaihi fi al akhirin ya. Nah ini ceritanya, maka Allah sebutkan tadi bahwa Allah ganti Ismail itu dengan seekor domba dari dalam surga. Kisahnya di sini adalah betapa Allah dalam beberapa kejadian ini memberikan bukti akan membela hamba-hambanya bahwa orang bertakwa selalu ada solusi dalam segala kesulitan dihadapi. Nah, Siti Hajar, kemudian Nabi Ismail, ketika ujian Nabi Ibrahim diganti dengan domba, ketika Nabi Ibrahim disiksa, dimasukkan ke dalam api yang begitu besar, apa beliau terbakar? Tidak. Ini yang tadi kita sebutkan bahwa kita yakin dengan pertolongan Allah. Wa inna lanansuru rusulana waladina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Allah benar-benar akan menolong hamba-hambanya ya, para rasulnya, orang-orang beriman waktu hidup di dunia dan ketika kelak tegaknya para saksi. Maka inilah bagaimana Nabi Ibrahim perjuangannya luar biasa. Banyak sekali sebetulnya faedah-faedah lain, belum kita bercerita lagi bagaimana beliau ketika membangun Ka'bah, bagaimana doa beliau. Tapi ada yang beliau pesan kepada anak-anaknya yang selalu dalam surah Al-Baqarah ya. Wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya. Ini bagi orang tua ya, bukan wasiat masalah tanah, emas, perak, rumah, enggak. Sungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama. Wasa biha Ibrahim banihi, anak-anaknya. Wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilih untuk kalian agama ini. Fala tamutunna illa wa antum, jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Inilah bagaimana orang tua Nabi Ibrahim ini berjuang mendidik anaknya. Bahkan dia berdoa juga ya, wajnubni wa bani an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah aku dan keturunan-keturunanku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim itu. Maka artinya apa? Jangan kita merasa aman, kita sudah nggak mungkin lah saya terjerumus ke dalam kesyirikan. Bisa saja kalau kita tidak mempelajari ilmu agama, secara perlahan-lahan banyak hal yang akan kita langgar. Maka oleh sebab itu pelajarilah ilmu tauhid, pelajarilah hal-hal yang akan merusak nilai-nilai tauhid kita, dan juga pelajari hal-hal yang dapat memperkokoh nilai-nilai tauhid kita. Demikian kisah singkat dari Nabi Ibrahim, walaupun masih banyak sebetulnya kisah-kisah beliau yang lain ya. Semoga kisah yang singkat tadi itu dapat kita ambil faedahnya, baik sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai istri, ya kan toh, sebagai dai. Itu di situ ada berapa pesan tadi itu? Ya, ada pesan ketika sebagai orang tua, ada pesan ketika sebagai seorang anak mendakwai orang tuanya, ada pesan bagi seorang istri, ada pesan sebagai seorang dai. Bagaimana dia harus ya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita bahas. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Karena waktu sudah jam 12. Zuhur jam berapa? 12.31. Berapa? 12 lewat. Tahu. Bagaimana kita membedakan apabila kita mengalami sesuatu, apakah ini ubah atau hanya fitnah? Apakah ini merupakan sebuah azab dari Allah atau ini adalah cobaan? Apa bedanya? Taib. Hal itu akan dinilai dalam kondisi kita. Kalau kita dalam melaksanakan hal yang takwa, iman, lalu mengalami sebuah musibah, itu adalah cobaan. Tapi bila kita dalam kondisi jauh dari Allah, lalu datang musibah, ini adalah teguran. Adalah teguran. Teguran itu banyak hal membuat orang kembali kepada Allah. Musibah itu menaikkan derajat orang beriman. Maka orang beriman ini, kata Rasulullah SAW, ajamal li amril mu'min,
mengagumkan, mengherankan bagi urusan seorang mukmin itu. Kenapa? In asabahu sarra wa syakara fakana khairullah. Kalau dia mendapat hal nikmat, dia bersyukur, baik bagi dia. Wa in asabahu dharra fa sabara fakana khairullah. Kalau dia mendapat cobaan dan ujian, dia sabar, juga baik baginya. Kita ketahui bahwa hidup di dunia ini, jangankan hamba biasa, hamba yang paling mulia di sisi Allah, Nabi kita Muhammad SAW, mengalami cobaan enggak? Ujian enggak? Bahkan beliau mengatakan bahwa ujian dan cobaan itu setara dengan keimanan seorang. Semakin tinggi keimanan seorang, makin berat ujiannya. Maka oleh Rasulullah mengatakan bahwa asyadun nasi balan al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya para nabi, kemudian setingkat berikutnya. Maka apa tujuan dari ujian dan cobaan itu? Banyak sekali pelajaran. Pertama, contoh hal yang kecil saja, sakit gigi. Betul? Banyak pelajaran di situ. Tapi kapan kita dapat menarik pelajaran itu? Kalau kita punya ilmu. Dari situlah penting belajar ilmu. Apa saja contoh sakit gigi? Pernah nggak ketika sakit gigi kita ingat betapa besar nikmat gigi sehat? Sudah 60 tahun ya, makan segala macam, mulai dari kambing, kerbau segala macamnya, baru ini belum sampai 1 hari sakit gigi, merengek-rengek sakit. Aduh, kata orang lebih baik sakit gigi dari patah hati ya. Lebih baik patah hati daripada sakit gigi. Ya, ayam berkokok pun jadi musuh bagi kita kalau sakit gigi itu kan tuh. Nah, pertama apa? Nikmat betapa besar, mengingatkan betapa besar nikmat kesehatan yang diberikan Allah. Hanya di gigi saja. Gimana di telinga, mata, badan, jantung, limpa, sehat semua. Jadi jangan ngeluh, saya nggak dapat nikmat hari ini. Berjuta nikmat ada pada diri kita. Coba sekarang kalau pergi ke dokter, mata harus diperiksa 100.000, jantung, lever, segala macamnya, telinga, tenggorokan, lidah. Kalau bisa, berapa mau bayar dokter setiap hari? Jauh kita ini bersyukur. Jadi mengingatkan kita tentang sebuah nikmat, sehingga kita bersyukur. Yang kedua apa? Adalah memperlihatkan kepada kita bahwa segala sesuatu nikmat itu tidak selamanya akan dunia ini akan berputar. Tidak selama jalan itu nanjak, Pak. Kalau jalan itu nanjak terus sampai ke langit kita. Juga tidak salah lamanya jalan itu menurun. Kalau itu sampai ke dasar lautan kita. Jalan itu kadang naik, kadang turun, kadang belok kiri, kadang belok kanan. Itulah kehidupan. Disitulah seninya hidup ini. Ya, disitulah seninya hidup ini. Disitulah nikmatnya hidup ini. Ketika kita dapat nikmat, teringat masa susah. Bersyukur sekali. Ya, apalagi pelajaran, ada yang timbul rasa tepas selera, ada rasa sosial dalam diri kita. Kau lihat orang sakit gigi itu nak ketawa-ketawa, Pak. Masa sudah gede sakit gigi, rengek, malu. Ya, kalau dia sudah pernah sakit gigi, apa kata? Iya, kasihan sakit itu. Ya gitu kan? Jadi timbul rasa peduli. Nah, nilai-nilai seperti ini bisa digali dalam segala perjalanan hidup kita. Dibekali ilmu, Pak. Dibekali ilmu. Nah, kemudian apa lagi? Saya hanya sakit gigi. Tetangga saya malah bukan hanya gigi yang sakit, mata juga, telinga juga. Jadi semakin bersyukur kita. Sehingga yang ternampak adalah selalu melihat ringan segala cobaan itu. Maka oleh sebab itu kata Allah, bagaimana kita ketika dalam keadaan susah dapat ujian, ingat nikmat Allah, kita akan bersyukur. Maka di antara hikmah, bagaimana Allah mengingatkan tentang kemenangan perang Badar waktu kekalahan perang Uhud. Wa qad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillatun. Ketika padahal sahabat kalah dalam perang Uhud, kenapa diingatkan menang perang Badar? Supaya melihat Allah itu banyak memberikan nikmat kepada kalian. Dulu kalian sedikit menang melawan orang musyrikin. Sekarang kalian salah. Lakukan introspeksi. Kalah kalian kenapa kalah? Bukan karena Allah benci pada kalian. Lakukan introspeksi. Sehingga sekarang kalian hari ini dibanding kemenangan kalian pada Badar nggak ada apa-apanya kalian itu. Kalian pernah menang di perang Badar, badan kalian waktu sangat sedikit, sehingga terasa kecil cobaan yang kita hadapi. Maka kata Rasulullah, jika kalian dapat musibah, ingatlah musibah kalian dengan aku, kata Rasulullah SAW. Kita belum pernah mengalami penderitaan yang alami sahabat dan beriman. Pernah kita mengalami seperti Bilal yang disiksa, seperti Ammar bin Yasir? Nggak ada. Maka bersyukurlah. Ya. Nah, ini di antara hal hikmah-hikmah itu.
Taib. Barakallahu fikum. Jika ada yang lain. Ya, Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menolong para nabinya ya Ustaz. Seperti yang dikisahkan oleh Ustaz barusan tadi, Nabi Ibrahim tolong Allah dengan mukjizatnya dibakar dan dia selamat dari api yang berkobar. Jadi ada kisah Nabi yang begitu tragis. Ya, tragis. Nah, Ustaz. dan Ya, itu apa ya, pertanyaan kami Ustaz, apa hikmahnya sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat seperti itu kepada nabinya? Taib. Pertama adalah bahwa Allah tidak mentakdirkan untuk hamba kecuali yang terbaik. Maka ketika nabi itu dibunuh atau bagaimanapun, dia mendapatkan nilai syahid. Maka kedudukannya lebih mulia di atas yang lainnya. Itulah bedanya. Maka disebutkan oleh sahabat, oleh Rasulullah dalam suatu peperangan, kan sama-sama mati itu. Orang mukmin juga mati, orang kafir juga mati. Tapi beda. Mereka mati, inna qaslakum finnar wa qatlana fil jannah. Kalau kami mati masuk surga, kalian masuk gitu. Kalau masalah cobaan dan di dunia ini sama kita dengan orang kafir, Pak. Sakit orang kafir ada sakit enggak? Kaya ada, menderita ada. Sama kan semua? Sama dalam hal itu. Rezeki semua dikasih Allah. Apakah Allah tidak kasih rezeki orang kafir? Malah banyak ada yang kaya raya mereka. Kalau hal dunia, Allah beri fasilitas keadilan semua. Allah beri semua. Dan Allah enggak zalimi. Allah tidak ada menciptakan makhluk lalu Allah tidak kasih rezeki, enggak ada. Tetapi yang paling spesial adalah hidayah. Hidayah tidak bisa didapat oleh orang yang paling pintar juga enggak. Orang paling kaya juga enggak. Orang bagaimanapun hebat juga enggak. Coba yang kan hidayah didapatkan oleh Bilal bin Rabah. Dia seorang budak. Tapi tidak dapatkan oleh seorang Abu Jahal. Dia adalah seorang yang paling berpuasa hebat di masa jahiliyah dia. Jadi segala yang ditakdirkan Allah bagi orang-orang beriman, dan juga sekaligus adalah, maka disebutkan dalam hadis, orang yang membunuh Nabi atau dibunuh Nabi itu siksanya jauh lebih berat. Jadi Allah ingin menimpakan siksa kepada dia, maka dia menjadi pembunuh lebih berat dia. Maka kata sebaik-baik orang adalah imma dia dibunuh Nabi atau membunuh Nabi. Baik, barakallahu fikum. Tadi yang padahal Taib, dalam masalah mimpi, dalam hadis Nabi SAW ada 3 bentuk. Jika mimpi yang baik itu datang dari Allah. Jika mimpi itu mimpi datang dari buruk, ada 2 versi. Imma datang dari syaitan atau adalah bayangan pikiran. Maka dalam mimpi itu kadang-kadang kalau kita sedang sibuk memikirkan sesuatu terbawa ke dalam mimpi. Nah, bisa. Atau memang dari syaitan, itu mimpi yang buruk. Nah, maka sampai mimpi pun ada caranya. Kalau mimpi yang baik tidak boleh diceritakan kecuali orang-orang yang tahu kita orang ini adalah sayang dan baik pada kita. Kalau mimpi buruk tidak boleh diceritakan kepada siapapun, baik orang yang tersayang atau musuh yang benci pada kita. Nah, itu panduan dalam melihat mimpi. Makanya para ulama menyebutkan bahwa mimpi-mimpi yang baik yusta'nasu bihi, bukan sebagai dasar kebenaran, tapi adalah menjadi pedoman. Saya berjumpa dengan ustadz itu dalam mimpi yang telah meninggal, dia nyuruh saya sholat. Kita sholat itu karena disuruh ustadz atau karena memang itu perintah agama? Perintah agama. Kalau ada orang mimpi dia ngaku saya mimpi dengan kiai, dengan wali, katanya saya ini adalah orang sudah dijamin masuk surga, maka saya nggak perlu sholat lagi. Menurut bapak mimpi itu baik atau buruk? Itu tidak bisa itu diukur dengan ajaran agama. Baik dia mimpi kiai, mimpi apa saja, ya. Nah, itu intinya di situ. Maka ditimbang dengan ajaran agama. Jadi kita betul
mengambil itu mimpi baik pemanya, dinasihatkan pemanya bermimpi dengan orang saleh, dinasihatkan kita untuk melakukan hal yang baik, ya kita terima. Tapi ada orang soleh lalu nasihatnya bilang bahwa kamu sudah nggak perlu sholat lagi, kamu sudah sampai pada tingkat hakikat umpamanya. Wah, ini enggak, ini jelas mimpi dari syaitan. Baik, cukup ya 3 pertanyaan. Barakallahu fikum jami'an, karena waktu sholat udah masuk. Terima kasih atas kehadiran antum. Semoga Allah memberkahi antum semua, keluarganya, anak cucunya, dan juga dimudahkan rezeki dan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ini kita ada menyerahkan bantuan untuk Masjid Agung, itu 2 karton mushaf terjemah Indonesia cetakan mushaf percetakan Madinah. Kemudian juga kita ada titip nanti untuk hadiah untuk Bapak Profesor Hasan Zaini, ada titip hadiah buat beliau. Semoga ada perwakilan dari masjid, baik pengurus atau siapa yang hadir, bisa kita serahkan sebagai simbolis. Tafadhol. Ada yang hadir di sini? Baik.